22 ayat 1 sampai 14. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah kedua-duanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Iya, haleluya. Lihat ayat 14 ini bagus banget ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sebentar. Ya, kita akan ya, saudaraku, luar biasa sekali ketika cerita Abraham ini. Saya nggak akan cerita semuanya, bisa panjang banget ya. Saya hanya cerita secara ringkas ya. Abraham ini mau disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kenapa disebut tunggal? Karena waktu itu Ismail sudah diusir. Dan waktu Ismail diusir itu ke padang gurun Beersheba yang dan jalan ya, bukan naik onta, mereka jalan. Cuman dibekali 10 liter air dan roti. Bayangin anak umur 14 tahun, kurang lebih sekitar umur 13 sampai 14 tahun ya waktu Ismail itu diusir dari rumahnya Sarah ya, dari rumahnya Abraham, rumahnya Sarah bersama dengan Hagar. Berarti disuruh apa? Sebenarnya itu apa? Disuruh mati. Itu disuruh mati. Anda bayangin itu bukan macam Bali ya, enak teduh gitu ya. Bukan macam Bogor, bukan macam Jawa yang banyak sungai, banyak air, banyak pohon. Itu padang gurun pasir semua, Saudara. Ketika dia keluar ke padang gurun Beersheba, kurang lebih 400 km dari Paran, itu padang gurun semua itu. Berarti disuruh mati itu maksudnya. Ya. Makanya marah Abraham, gusarlah hatinya ketika disuruh ngusir Ismail itu. Nah, terus kenapa? Berarti suruh mati. Kan kamu yang suruh, kenapa sekarang suruh aku bunuh dia? Nah, makanya waktu Abraham itu mengusir Ismail itu ya dengan bakal 10 liter air dan roti,
itu berarti nyuruh mati dan saudara lihat ya, dan itu adalah tragedi yang luar biasa dari seorang ayah ya yang mengasihi anaknya, dan dia harus rela ya, harus rela untuk mengusir anaknya itu, karena itu anak bukan hasil dari kehendak Allah, tetapi dari daging, dari ketidakpercayaannya Sarah. Ya, dari daging, itu anak dari daging. Nah, makanya harus diusir. Nah, saudara, ketika Abraham itu ngusir, lama nggak dengar ceritanya. Nggak dengar ceritanya. Ya, makanya itu si Ishak ini disebut anak tunggal, karena udah dikira mati, udah mati deh pokoknya. Ya, dikira mati. Jadi itu pertama, Anda ingat-ingat itu ya. Jadi Abraham disuruh bunuh, dalam tanda kutip ya. Itu perintah tidak langsung buat membunuh itu sama Sarah itu ya. Disuruh Sarah membunuh anaknya itu. Dan memang kenyataannya Hagar sama Ismail itu hampir mati ya. Hampir mati di tengah padang gurun itu. Kalau tidak ada malaikat Tuhan menolongnya, mati mereka. Tapi akhirnya ditolong oleh malaikat Tuhan dan mereka bisa melanjutkan sampai ke Gunungan Paran dan membesarkan Ismail di sana. Ingat, itu zaman belum ada internet, belum ada handphone. Ya, jadi belum ada telegram juga, belum ada telegraf ya. Jadi mereka nggak tahu tuh mati apa hidup, nggak ada ceritanya tuh, lama sekali. Sampai suatu ketika ya lama-lama kan terdengar itu ada gundiknya bos tuh, ada gundiknya juragan di Kanaan tuh, orang ya kan. Nah terus dengar segala macam begitu. Nah, di daerah Kanaan, di daerah Abraham itu kan sempat 20 tahun tinggal di daerah orang Aram, ya, yaitu di Haran. Haran itu nama kakaknya, dikasih nama Haran karena itu nama kakaknya, ya, Haran itu. Maka waktu tinggal di daerah orang Aram itu, ya, si Abraham ini dia melihat budaya di Aram bahwa banyak orang tua, keluarga, mengorbankan salah satu anaknya, biasanya anak sulungnya, untuk dewa Molok, dewanya orang Aram. Nah itu terjadi di Kanaan juga sama, itu terjadi dengan lumrah, zamannya Abraham itu ngorbanin anak, satu keluarga ngorbanin satu anak buat dewanya itu lumrah. Itu terjadi begitu ya, kejam sekali budaya tradisi saat itu ya. Jadi teman saya, si Ahmad Fauzi ini, dia nulis nabi kriminal karena disuruh nyembelih anaknya kan. Makanya si Ahmad Fauzi ini dia kan orang kena schizofren kan, dia penyakit jiwa itu kan, schizofren. Terus dia nulis nabi schizofren, nabi apa. Nah, salah satunya nabi kriminal. Abraham ini dibilang kriminal. Ya nggak salah juga. Coba bayangin Anda tiba-tiba Tuhan suruh bilang, "Hai Sanggam Muda Galung, korbankan anakmu sekarang di Gunung Kerinci." Pergi nggak? Kalau nggak begitu suara Tuhan. Itu kan suara Tuhan. Kalau sekarang pergi, bisa ditangkap polisi. Bininya laporan sama polisi. Ini udah gila suami gua nih. Laporan. Ya, orang ini sekarang ini lagi geger ya. Nih sekarang lagi geger. Suami-suami nggak cuma satu orang, banyak nih. Suami-suami lagi dimarahin istrinya gara-gara ikut channel Nabi ke-26. Saya tadi diceritain ya, temannya di Eropa juga sama ya, dia cerita, wah gue dimarahin sama bini gue nih, gitu kan ada ya. Wah yang di Indonesia juga, wah gue dimarahin sama bini gue nih, dibilang sesat karena bini gue lihat. Kakak saya juga nelpon saya, wah dia dibilangin sesat ya, bilang begitu. Tapi intinya kita nggak lihat ya, suara Tuhan itu seringkali melampaui akal pikiran manusia. Di zaman itu, memang walaupun itu wajar nyembelih anak, zaman itu wajar nyembelih anak ya. Jangan bandingin dengan hari ini, udah 4.000 tahun yang lalu itu ya. Jadi Abraham suruh nyembelih. Kenapa? Karena Yehova Elohim dia ngelihat, ini orang-orang nyembelih anaknya ke dewa Molok, disembelih aja begitu. Seberapa cintanya Abraham kepada saya? Apakah Abraham juga mencintai saya seperti orang-orang Aram ini mencintai dewa Molok? Maka disuruh, ini anak tinggal satu. Ini anak tinggal satu. Ya, tetapi ingat, Abraham kan sudah nyuruh mati kan Ismail itu. Dan ternyata hidup kan, nggak mati kan. Nah, sekarang tinggal satu nih di depan mata dia. Ibrani 11 mengatakan, karena iman, maka Abraham
mentaati apa perintah Tuhan, mengorbankan anak Ishak dengan suatu iman, percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, Ibrani 11 itu kan disebutkan begitu. Anda cek ya. Iman adalah dasar, ya. Dan seterusnya ada iman karena iman Abraham mengorbankan Ishak anaknya, anak yang tunggal. Karena dia percaya bahwa Allah sanggup menghidupkan yang mati. Apa? Ismail, ya kan? Dia sudah melihat. Jadi Anda lihat ya, pergumulan iman kita itu pertama kecil-kecil, makin lama makin besar, makin besar. Pergumulan iman Anda, ya setiap kali Anda lolos dari satu pergumulan, Anda akan masuk naik kelas. Dan berkat Anda secara jasmani dan rohani pun naik. Kalau lolos. Kalau nggak lolos, ulang lagi. Ulangi di bawah. Tambah nyungsep, iya. Tapi kalau Anda lolos, pergumulan itu makin naik. Saya kan pernah cerita, saya ini kan lagi dianggap sesat nih ya. Subscribernya cuma 49.000, viewernya paling banyak tapi saya kan. YouTuber yang live viewer paling banyak kan saya kan sekarang ini kan. Padahal subscriber cuma 49.000 karena diboikot. Ya kan. Tetapi lihat ya, ketika saya dianggap sesat, ketika saya sedang menyatukan, Tuhan suruh saya untuk menyatukan ini kan, sehingga saya berdiri di antara oneness dan trinitas ini kan. Saya dianggap sesat. Tetapi itu semua sudah saya alami. Ini yang keempat kali saya ngalamin. Ya, dari dulu pertama kota, tingkat kota kecil dulu saya ya, tingkat kota kecil. Kedua, tingkat gereja dulu ya, tingkat gereja. Terus kemudian tingkat kota. Dari tingkat kota saya semakin luas. Saya mau naik kelas, saya gagal. Yang ketiga saya gagal, saudaraku. Kenapa? Karena saya punya uang. Saya punya uang, saya punya power. Ternyata salah ya. Saya salah loh. Saya dulu waktu saya SMA, saya sampai diputus pacar saya, coba bayangin itu. Pacar saya yang pertama, coba cinta pertama itu. Diputus saya gara-gara saya mau unity. Diputus, saya satukan anak-anak remaja itu, anak-anak kan tingkat sekolah itu kan, anak remaja. Wah, terus dimarah-marahi Pak Pendeta, saya diputus saudara itu. Itu sama, makin naik kelas. Yang kedua, saya dihakimi. Nah, sekarang sudah sama pacar saya yang kedua. Wah, pacar saya banyak, saudaraku. Ini yang kedua, pacar saya yang kedua. Lu dihakimi. Kita disidang sama-sama, saudara. Wah, tapi yang pacar yang pertama dia takut sama manusia, pacar saya yang kedua ini bandelnya minta ampun, saudaraku. Dia tetap kekeh dampingin saya sampai hari ini. Ya. Nah, yang ketiga, saya tidak cari Tuhan Yesus. Ketika saya ditekan, saya carinya apa? Saya punya kekuasaan, saya punya power, saya tidak punya iman. Karena saya sudah punya. Kenapa saya harus merendah? Saya punya uang, saya punya kekuasaan, saya punya kedudukan. Tapi yang pertama kedua, saya nggak punya uang, saya nggak punya power, nggak punya kedudukan. Saya punya Tuhan. Sehingga saya bilang, saya punya Tuhan semesta alam. Kita doa. Ya, dan istri saya mendampingi saya. Yang pertama, kedua, yang ketiga kita sama-sama gagal. Karena istri saya juga jengkel, masa kita ditekan sekali-kali kita balas. Kita juga bilang, oke, itulah akibatnya kalau kita saling ngegas bareng-bareng ya. Harus satu ngegas, satu ngerem. Tapi kita bilang, ayo kita hantam sama-sama. Wah, sepakat, ayo kita hajar. Jatuh kami, habis. Yang keempat, kita kan sudah 1, 2, 3. Jadi yang keempat bilang, habis ini nanti terjadi ini. Kita sudah ngeramal tuh. Tahun kemarin kita sudah nebak, nanti habis ini terjadi ini, habis ini terjadi ini. Ingat, lihat ya. Level kita makin naik. Level Anda makin naik loh. Di dalam ujian iman, level Anda makin lama makin tinggi, makin naik, makin naik, makin naik. Percaya saya, tidak akan pernah berhenti itu yang namanya ujian dan pencobaan. Tapi Anda makin nyungsep apa makin naik kelasnya, levelnya. Nah, sama dengan Abraham. Dulu dia ingat Ismail, anak dari budaknya, ya kan? Si Hagar ini kan budak. Sarah ini adalah saudara satu ayah, beda ibu. Ya, kalau Anda dilihat di Kejadian waktu Abraham sama Firaun, ya, dikatakan dia memang saudaraku, yaitu satu ayah tapi beda ibu. Waktu itu boleh ya, bisa ya waktu itu. Satu ayah beda ibu. Nah, Sarah itu benar-benar saudaranya dia jadinya. Nah, si Sarah ini yang kemudian melahirkan Ishak. Jadi ini kan benar-benar anak yang benar-benar kesayangan. Dan itu ujiannya naik kelas sekarang. Disuruh dikorbanin, suruh sembelih. Kalau kemarin kan diusir. Sekarang suruh sembelih. Ya, pencobaanmu itu levelmu makin naik. Kalau makin turun, ada yang salah tuh. Mungkin responmu sebelumnya salah. Kalau pencobaanmu makin besar, oh haleluya, berarti responmu sebelumnya benar. Ya. Nah, kemudian disuruh sembahkan. Pencobaan-pencobaan kita
makin lama makin besar. Tetapi Tuhan selalu menyediakan yang kita perlu. Ketika dia menguji kita, lihat, oh Tuhan kejam dong. Makanya disuruh mencoba. Oh bukan. Makanya kan nggak disuruh sembelih kan? Nggak disuruh sembelih. Ketika pencobaan itu masuk dalam hidup kita, kenapa Tuhan mencobai Abraham? Karena jangan-jangan hati dia nggak melekat sama Tuhan lagi, tetapi sama anaknya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Anak, istri termasuk harta, suami termasuk harta. Banyak orang-orang dicobai dengan suaminya dikondol wewe gombel. Apakah hatinya dia sama suaminya atau sama Tuhan? Banyak orang tua, anaknya masuk narkoba, kena narkoba. Hatinya dia sama anaknya atau sama Tuhan? Ketika hatinya dia sama Tuhan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, anaknya akan dimenangkan. Tapi ketika dia hatinya sama anaknya, dia akan gimana caranya buat anaknya, jika dia menghalalkan segala macam cara, tanpa mencari Tuhan terlebih dahulu, maka hati dia sama anaknya. Ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Bahkan dengan orang-orang yang kita kasihi. Makanya Tuhan selalu uji kita. Ya, dulu waktu kami masih tunangan, istri saya selalu bilang, aku takut kehilangan kamu. Dan saya bilang, kalau kamu takut kehilangan aku, nanti kamu kehilangan aku. Dan saya jadi begitu ya. Sehingga kamu harus cari Tuhan. Dan kita lagi tunangan itu rohaninya minta ampun ya. Ngeroh banget kita itu. Wah, mantap kita itu lagi tunangan kita itu ya. Layanan sama-sama, penginjilan sama-sama, kita ngusir setan sama-sama, nengking hujan, lagi hujan, kita tengking hujan berhenti ya. Udah jadi pawang hujan kita itu. Tapi ujian itu makin tinggi, saudaraku. Level kita makin naik, ya. Jadi berbahagialah kalau kamu masuk dalam ujian. Memang pencobaan itu dari kita sendiri. Kan Tuhan kasih berkat. Setiap hati kita mulai melekat, di situ Tuhan uji. Setiap hati kita mulai melekat, di situ uji. Sampai kita sadar, hatiku nggak boleh melekat. Ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Firman Tuhan berkata, kalau engkau bertambah kaya, janganlah hatimu melekat pada. Kalau engkau bertambah kaya, janganlah hatimu melekat padanya. Kalau hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Namun pada kenyataannya, itu yang terjadi sama kita, sampai Tuhan habiskan. Makanya kita melalui juga masa-masa dihabisin secara ekonomi. Berapa banyak Anda sekarang sedang dihabisi sama Tuhan secara ekonomi? Ingat, kalau engkau penasaran dengan harta yang habis itu, berarti hatimu di situ. Dan jangan takut, kalau hatimu sudah nggak sama itu lagi, move on, hatimu sama Tuhan, arahkan hatimu sama Tuhan. Bahkan engkau yang hari ini punya uang banyak dan dalam kondisi cukup, berlimpah. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hartamu bertambah banyak, jangan hatimu melekat padanya. Tadi bagus yang pertama Bang Sanggam ya, aku setuju banget quotes hari ini. Andai kata semua anak Tuhan berbagi kepada sesamanya, the world is more than enough. Dunia itu lebih dari cukup untuk kita bareng-bareng hidup. Ya, makanya berbagi. Karena itu adalah cobaan bagimu. Begitu kamu gagal, Tuhan akan bikin pakai itu. Di mana kita melekat, di mana kita kehilangan. Firman Tuhan berkata, aku adalah Allah yang pencemburu. Ya, di mana hati kita udah nggak sama Tuhan dikit lagi, apa yang membuat kita serong dari Tuhan, itu yang Tuhan kerjain sama kita. Bukan Tuhan yang kerjainnya, dalam tanda kutip, bahasa perjanjian lama itu adalah sebuah bahasa, ya, bahasa Tuhan yang kelihatan murka. Tetapi kalau kita masuk ke dalam sana, itu karena kasih. Bukan Tuhan yang marah-marah, galak, bukan. Karena begitu kita keluar, setan yang samber. Tuhan tidak akan paksa kita, tetapi setiap celah yang dibangun, yang kita biarkan, itu setan itu masuk. Ingat, Yohanes 10, aku gembala yang baik. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Pencuri, tapi setan itu ya, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Ia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasa. Setiap ada lubang kecil, dia akan datang untuk mencuri, bukan cuma curi, dia akan membunuh, bukan cuma membunuh, dia akan binasakan kamu. Makanya hati kita nggak boleh geser. Yohanes 15, di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Jadi hal apapun dalam hidupmu yang bikin kamu geser, setan akan samber. Setan akan samber, hancurkan hidupmu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Dia marah dengan kasihnya. Dia marah, aduh kenapa kamu keluar dari aku? Ya, karena begitu hatimu nggak milik Tuhan, maka milik dunia ini. Dan setan akan hancurkan kita, hancurkan Anda. Dan jangan takut,
Ketika engkau sedang di dalam kekurangan, firman Tuhan kemarin, meskipun ia memberimu air dan roti serba sedikit, tapi kamu akan memandang Tuhanmu, penebusmu itu tidak menyembunyikan diri kamu lagi. Kalau sebelumnya kamu tuh Tuhan gak jawab, tapi ketika kamu datang sama Tuhan, dengan hati yang benar bertobat, dan hatimu diarahkan sama Tuhan, kalau tadinya Tuhan gak dengar doamu, sekarang dia akan dengar doamu. Dan di dalam dia dengar doamu, maka di atas gunung, apa di atas gunung? Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Muria. Itu artinya apa? Di dalam doamu, di atas gunung. Di dalam doa kita, Jehovah Jireh. Di dalam doa di atas gunung Tuhan menyediakan. Di atas doa kita, di saat kita naik, hari ini ya, jam ini nih kita lagi doa. Saat kita doa, Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Makanya cari Tuhan. Hatimu uji tiap hari. Begitu hatimu melekat, klik sama Tuhan, Jehovah Jireh. Begitu hatimu nggak klik, Tuhan belum kasih. Karena apapun berkat yang Tuhan berikan kepadamu, bukan membawa kepada kebenaran, akhirnya membawamu kepada kebinasaan. Makanya Tuhan belum jawab doamu. Kenapa Tuhan belum Jehovah Jireh? Enggak, Tuhan Jehovah. Apa artinya Jehovah Jireh? Itu adalah sebuah bentuk gramatikal dari kata rah, makanya murah ya, muriah itu ya. Dari gunung Muriah itu ya, di atas gunung Tuhan. Tuhan menyediakan, itu kata Jireh itu adalah bentuk yang imperfect, belum terjadi. Jadi kamu harus naik ke atas gunung Tuhan dulu. Naik ke atas gunung Tuhan dulu, begitu kamu klik sama Tuhan, baru Jireh itu terjadi. Ia akan menyediakan bagimu. Nanggap nggak? Haleluya. Ketika hatimu klik sama Tuhan, ya, maka di situ ada penyediaan, ada perkenanan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semua yang kita perlu. Saat ada perkenanan dari Tuhan, klik Jehovah Jireh. Tapi kalau kita nggak naik ke gunung Tuhan, nggak ada. Dan itu butuh iman, butuh pengorbanan, butuh tekad. Kita jalan dengan membawa korban hati kita. Apa Ishak bagimu? Apa? Anak sulung bagimu itu yang mana? Uangmu, istrimu, apamu? Sekarang ini. Itu yang Tuhan suruh korbanin loh. Bukan suruh korbanin sembelih, bukan ya. Bukan suruh sembelih ya, ingat-ingat ya. Tetapi itu artinya dagingmu, kemilikanmu itu loh. Posesifmu. Ingat Matius 19, ya, waktu Tuhan bilang sama si orang kaya ini, jualah hartamu dan bagikan. Jualah segala hartamu dan bagikan ke orang miskin. Maka sedihlah orang kaya ini. Di dalam bahasa aslinya, sedihlah orang kaya ini karena begitu banyak posesifnya. Kemilikan. Apa kemilikanmu hari ini? Itu yang Tuhan hajar, suruh korbanin. Justru apa yang menjadi kemilikanmu, kalau kamu punya istri yang cantik, jangan-jangan nanti istrimu, nanti kalau kamu memberhalakan istrimu, kamu lebih sayang istrimu dari Tuhan, jangan-jangan dia digondol sama berondong. Kalau kamu sayang sama suamimu, lebih dari Tuhan, jangan-jangan nanti suamimu dibawa wewe gombel. Kalau kamu lebih sayang anakmu, jangan-jangan anakmu dibawa teman-temannya berandalan. Kalau kamu lebih sayang dengan apapun, uangmu apa segala macam. Tetapi di dalam kesendirianmu, di dalam minimanmu, begitu kau korbankan kepada Tuhan itu semua, dia Jehovah Jireh, dia menyediakan apapun kondisimu hari ini. Jangan hatimu berpikir kamu ingin yang lain, inginkan Tuhan. Karena di atas gunung Tuhan, saat engkau berdoa, Jehovah Jireh, ia akan menyediakan. Jadi harus naik gunung dulu, bawa korban dulu. Apa korbanmu? Yang paling indah dari hidupmu, istrimu, suamimu, anakmu, ya, artinya lepaskan, cari Tuhan dan doakan dia. Haleluya.